Penyerang Atletico Madrid Joao Felix akhirnya memberikan komentar terkait kabar ketertarikan Manchester United terhadap dirinya pada musim panas tahun ini. Joao Felix mengaku tidak pernah mengetahui kabar tersebut. Manchester United menjadi salah satu klub Inggris yang aktif mendatangkan pemain baru pada musim panas tahun ini. Hingga ditutupnya jendela transfer, United tercatat telah mendatangkan 5 bintang baru ke Old Trafford dengan menghabiskan dana mencapai angka 210 juta pound sterling atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Terakhir, United menembus Anthony dari Ajax Amsterdam dengan mahar 100 juta euro. Namun selain kelima pemain tersebut, Manchester United nyatanya masih memiliki beberapa pemain incaran yang gagal mereka datangkan. Salah satunya adalah penyerang Atletico Madrid Joao Felix. Saat ditanya terkait kebenaran kabar tersebut, Felix mengakui bahwa dia tidak pernah mengetahui terkait kabar ketertarikan MU terhadapnya. Felix beralasan bahwa urusan transfer pemain biasanya langsung diurus oleh presiden klub, Miguel Angel Gilmarin. Legenda Manchester United Jaap Stam memberikan komentar terkait penampilan Anthony pada laga kontra Arsenal pada akhir pekan lalu. Jaap Stam memprediksi bintang asal Brazil itu akan menjadi pemain top di Old Trafford. Pada akhir pekan lalu, Anthony mendapatkan kesempatan untuk melakoni penampilan debut saat MU menjamu Arsenal di Old Trafford. Pada laga itu, dirinya tampil apik dengan mencetak gol pembuka bagi MU, sekaligus membantu timnya meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-1. Menanggapi penampilan Anthony pada laga tersebut, Jaap Stam lantas memberikan pujiannya. Stam meyakini bahwa sang pemain akan menjadi bintang top di Old Trafford. Saya rasa gol itu sangat penting untuk kepercayaan dirinya. Saya rasa sangat bagus, ia langsung bermain dengan baik sejak awal. Ia sangat ingin menggiring bola dan ia banyak meminta bola dari rekan-rekannya. Ia mencoba menciptakan sesuatu di atas lapangan. Saya rasa tidak mudah bagi pemain manapun untuk langsung membuat dampak yang besar di laga pertama mereka. Dan ia sukses melakukan itu. Anda bisa lihat anak ini punya bakat yang spesial karena ia berhasil mencetak gol saat diberi kesempatan. Ia punya penyelesaian akhir yang tajam. Dan semoga ia segera menyatu dengan timnya karena anak ini bisa jadi pemain yang hebat di masa depan, pungkasnya. Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan menyiapkan manuver menarik di bulan Januari 2023. The Blues dilaporkan ingin membajak Marcus Rashford dari Manchester United. Dilansir La Repubblica, Chelsea saat ini sedang mengarahkan radar mereka ke Manchester United. The Blues dilaporkan ingin membajak Marcus Rashford dari Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa Todd Boehly sendiri yang menginginkan Rashford bergabung dengan timnya karena ia terkesan dengan performa sang pemain. Rashford musim ini mulai menunjukkan performa yang apik. Ia tampil tajam setelah posisinya digeser ke tengah oleh Erik ten Hag. Boehly percaya bahwa Rashford bakal jadi penyerang top di skuadnya, jadi ia ingin membajaknya dari MU. Menurut laporan itu, Chelsea akan memanfaatkan situasi kontrak Rashford untuk membajaknya di bulan Januari nanti. Kontrak Marcus Rashford akan habis di musim panas tahun 2023. Meski sebenarnya MU punya opsi untuk memperpanjang kontrak Rashford selama 1 tahun lagi. Jadi Chelsea mencoba untuk membujuk Rashford pindah sebelum MU mengaktifkan klausul tersebut. Manchester United dilaporkan ogah melepaskan Rashford ke Chelsea. Jadi mereka segera memperbaharui kontrak sang penyerang. Manajemen Manchester United dikabarkan sudah mengajak agen Rashford untuk mendiskusikan kontrak baru sang penyerang. Manchester United dilaporkan akan kedatangan pemain baru dalam waktu dekat ini. Setan Merah dilaporkan akan mengamankan jasa Santiago Arias dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Johnson Science, Manchester United bakal kedatangan bek kanan baru dalam waktu dekat ini. Mereka akan mengontrak Santiago Arias. Menurut laporan tersebut, Arias bisa segera bergabung dengan MU karena ia berstatus tanpa klub saat ini. Sang bek berstatus sebagai free agent usai dilepas Atletico Madrid di musim panas ini. Jadi ia bebas bergabung dengan klub manapun. Kebetulan klub-klub di Eropa masih bisa mendaftarkan pemain berstatus free agent. Jadi Manchester United tertarik untuk merekrut Arias. Laporan itu mengklaim bahwa Arias sedikit lagi akan bergabung dengan MU. Setan Merah sudah bernegosiasi dengan sang bek.
Mereka bersepakat karena bahwa timnas Kolombia itu akan diberikan kontrak berdurasi 2 tahun. Saat ini, MU dan agen sang bek sedang menuntaskan dokumen-dokumen transfer Arias. Jadi mereka berharap sang bek bisa bergabung dalam waktu dekat ini. Start payah dibikinkan Liverpool finish 4 besar cukup dipertanyakan, tapi mereka diperkirakan bisa bangkit sementara Manchester United malah diragukan. Liverpool memulai Premier League musim ini dengan hasil naik turun setelah gagal menang di 3 partai pertama dengan 2 kali imbang dan sekali kalah. Si Merah sempat bangkit dengan kemenangan telak 9-0 atas Bournemouth. Hasil itu diikuti kemenangan sulit 2-1 atas Newcastle United. Namun skuad besutan Jurgen Klopp lantas ditahan imbang Everton, bahkan nyaris takluk karena kewalahan menghadapi intensitas tinggi sang rival sekota. Liverpool terkonfirmasi kehilangan momentum setelah dihajar 1-4 oleh Napoli di Liga Champions. Komentator Liga Inggris yang juga mantan pemain Arsenal, Paul Merson, percaya Liverpool mampu bangkit dan mengamankan posisi 4 besar dengan kualitas skuad mereka. Paul Merson justru ragu dengan kans Manchester United yang skuadnya dinilai masih butuh banyak polesan. Untuk 4 besar, ia menjagokan Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Masih dini sih, tapi saya rasa 4 besar Premier League musim ini akan diisi Man City, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Arsenal dalam urutan apapun. Chelsea pastinya akan mengungkapkan 1 atau 2 hal, tapi kita akan harus memantau bagaimana Potter bekerja di Stamford Bridge, ungkapnya. Sementara untuk Manchester United, saya tidak merasa mereka bakal berhasil karena mereka masih punya banyak pekerjaan dalam hal skuad. Mereka sudah memenangi 4 laga beruntun, termasuk kemenangan atas Liverpool dan Arsenal. Namun saya masih belum yakin dengan mereka. Arsenal bagus, dan saya yakin mereka akan ada di persaingan dalam jangka panjang. Sementara saya masih mendukung Liverpool untuk membalikan keadaan di pekan-pekan ke depan untuk mengamankan posisi Liga Champions, tulis Merson. Cristiano Ronaldo diklaim sudah tersisih di skuad Manchester United. Para pemain lebih sreg dengan Marcus Rashford sebagai ujung tombak baru. Ronaldo yang mendesak pergi dari MU sepanjang musim panas ini akhirnya tetap bertahan karena gagal mendapatkan klub baru. Posisinya kemudian lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dari 7 laga, Ronaldo baru 2 kali menjadi starter, dengan sisanya cadangan. Di saat bersamaan, Marcus Rashford selalu menjadi starter. Hasilnya Marcus Rashford bisa membuat 3 gol saat Ronaldo justru belum menyumbang gol atau assist sama sekali. Menurut laporan The Sun, Ronaldo memang sudah tidak mendapatkan dukungan penuh di dalam tim. Para pemain kabarnya lebih sreg jika Ronaldo dicadangkan Manchester United. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, para pemain kabarnya menjadi tidak terbebani dan bisa lebih mengekspresikan diri. Selain itu, Ronaldo juga diklaim sudah tidak terlalu cepat untuk mengikuti sistem permainan baru di bawah manajer Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri diklaim lebih cocok dengan Marcus Rashford. Penyerang Inggris itu ditargetkan bisa membuat 20 gol agar bisa merebut tempat utama lagi di timnas Inggris jelang Piala Dunia 2022. Nasib Marcus Rashford sendiri sempat digoyang pada musim panas lalu. Penyerang berusia 24 tahun itu sempat diincar Paris Saint-Germain yang akhirnya dipertahankan MU. Anthony Martial blak-blakan soal momen naik turunnya di Manchester United. Ia menyerang Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer, tapi menyanjung Louis van Gaal. Martial bersama MU sejak 2015 silam. Ia merasakan dipoles Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, dan kini Erik ten Hag. Sejak bergabung hingga kini, penyerang asal Prancis itu mengalami pasang surut. Ia sempat menjadi andalan Manchester United, tapi kemudian meredup dan kesulitan berkembang di bawah Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Ralf Rangnick. Dari periode sulit itu, Martial mengungkapkan unek-uneknya terkait perlakuan Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Hanya Van Gaal yang mendapatkan kata-kata positif darinya. Saya punya hubungan yang bagus dengan Louis van Gaal di musim pertama. Saya senang belajar dan ketika seorang gentleman sepertinya menghabiskan waktu untuk membuat saya menyaksikan video-video pertandingan saya di kantornya untuk menjelaskan berbagai hal. Itu yang terbaik, ujar Martial. Sekali waktu saya mencetak 2 gol dan dia membuat saya menonton video untuk membakar diri saya.
Saya bilang ke dia, saya cetak 2 gol, jadi apa masalahnya? Dia ingin berbicara soal sudut lari dan zona pergerakan saya. Saya memberitahunya bahwa saya paham dan dia menyukai keseluruhan karakter saya. Dengan Mourinho, nggak ada apapun. Christian Eriksen mengungkapkan bahwa lini tengah Manchester United mulai menemukan ritme yang baik setelah start lambat klub. Manchester United mengalami masalah di lini tengah dengan mencoba mendatangkan Eriksen, Casemiro, dan mencoba merekrut Frankie de Jong dari Barcelona selama jendela transfer musim panas. Setelah performa jelek di awal musim, lini tengah setan merah tampil mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dalam kemenangan atas pemuncak klasemen sementara Liga Premier Inggris, Arsenal. Dalam beberapa laga awal kami sedikit saling mencari dan melihat di mana kami berada, tapi kini saya pikir kami mulai mendapatkan koneksi yang baik, ucap Eriksen. Jadi pertama-tama kami perlu fokus pada kerja sama kami dan fokus pada apa yang diinginkan manajer. Saya pikir itu berjalan dengan baik. Ketika Anda memenangkan pertandingan, lebih mudah untuk melihat ke belakang dan kepercayaan diri meningkat, dan Anda melupakan kesalahan kecil yang Anda buat dan mengingat hal-hal baik. Setiap orang memiliki kualitas yang berbeda dan terserah kepada manajer siapa yang akan dia mainkan di pertandingan mana dan biar kualitas yang bekerja.